형님, 어쩔 거예요? 그 인생이라는 게 원래 들긴 쉬워도 내치기는 어려운 게야. 아, 참 노인네 답답한 말씀 하시네 정말. 먹어. 형님, 자수합시다. 에? 자수합시다. 자수하면 누가 광명 찾아줘? Kita itu paham semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan. Tapi kenapa kita masih sering gak ikhlas saat kita kehilangan sesuatu? Di scene tadi kita menyaksikan obrolan sederhana dari para narapidana yang mungkin cuma sekedar obrolan biasa dan asal ngomong aja. Tapi di situ ada seorang kakek bernama Seo yang mengucapkan kalimat sindiran yang sebetulnya sih biasa aja. Tapi ini sering terjadi di hidup kita nih. Kalimat yang diucapin oleh kakek Seo itu adalah mudah menerima hal apapun, tapi sulit untuk melepaskannya. Nah, ini sering kan terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan John Locke dalam teorinya tentang tabula rasa, kita lahir ke dunia ini ibarat kertas kosong yang suci tanpa coretan apapun. Kemudian kita tumbuh dan kertas itu diisi oleh banyak hal seperti pengalaman, wawasan, ideologi, atau faktor lainnya yang pada akhirnya akan membentuk seperti apa kita nanti. Hingga akhirnya kita sampai pada titik di mana kita menerima dan merasakan banyak hal seperti penderitaan, rasa bahagia, kekecewaan, atau masih banyak lagi. Kita ini hidup sebagai konsumen di mana Tuhan adalah produsen terbaik yang akan mensuplai apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Cinta, kasih sayang, rasa sakit, atau kecewa adalah bagian dari produk yang Tuhan berikan agar kertas kosong yang sudah kita pegang sejak lahir menjadi sebuah coretan warna, baik itu warna yang abstrak ataupun yang konkret. Sehingga identitas kita terbentuk menjadi sesuatu yang bisa dideskripsikan oleh orang lain atau diri kita sendiri. Kita tuh sering menganggap bahwa semua yang kita dapetin dengan usaha kita ya itu udah milik kita pribadi, tanpa berpikir dua kali bahwa ini semua tuh hasil dari asesi Tuhan. Terlepas apakah kita punya andil yang besar dalam berjuang atau mendapatkan semua itu. Dan umumnya sebuah produk itu ya pasti punya tanggal kadaluarsa, yang berarti kita nggak akan selamanya bisa nikmatin apa yang udah kita dapetin. Akan ada waktunya hal itu pasti hilang atau habis. Saat kita menyayangi seseorang dan merasakan kasih sayang, mungkin kita akan secara naluriah beranggapan bahwa ini adalah hal yang kita butuhkan seumur hidup. Sebaliknya saat kita kecewa dan merasakan sakit, kita akan beranggapan bahwa kita nggak butuh ini. Ya sah-sah aja sih. Tapi kalau kita membeli suatu produk, sebanyak apa kita memberikan uang, ya sebanyak itu juga kita dapat berdasarkan nilai tukarnya, dan suatu saat produk itu akan habis. Artinya kalau kita mau menyayangi seseorang ya, kita harus siap bahwa suatu saat nanti akan merasakan kehilangan, kapanpun itu. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah kita mungkin secara sadar mengetahui bahwa semua hal yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan, dan suatu saat akan kembali. Tapi secara naluri ya, kebanyakan dari kita menolak konsep itu sendiri. Berarti ada kontradiksi di sini. Kita dengan sangat mudah menerima bahwa suatu yang diberikan oleh Tuhan adalah milik kita, seperti harta, kekuasaan, atau orang-orang yang kita sayangi. Tapi sangat sulit bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa semua itu akan hilang pada waktunya. Peristiwa kehilangan itu mungkin sudah secara alamiah akan menjadi pemicu rasa kecewa pada diri kita terhadap momen itu sendiri. Yang berarti bahwa sebenarnya kita lebih menyetujui konsep kepemilikan itu bersifat kekal. Tapi kita lupa bahwa kita harus menerima konsep yang udah kita sepakatin di awal sejak kita lahir, bahwa kita hanyalah kertas kosong yang nggak punya apapun. Kemudian kita datang ke dunia, segala sesuatu yang kita dapetin di dunia ini hanyalah fasilitas dari Tuhan untuk kita menjalani hidup dengan skenario-skenario tertentu. Dalam panggung drama kehidupan, kita itu hanya peran, terlepas dari apakah kita menjadi seorang giver atau receiver. Itu hanyalah peran yang udah diberikan oleh sang sutradara, yaitu Tuhan yang menciptakan semua peran dalam panggung ini. Ketika drama atau peran kita udah selesai, ya udah, properti yang kita gunakan dalam drama akan dikembalikan ke pemilik properti, dan kita nggak bisa mengklaim bahwa itu adalah milik pribadi. Ini memang konsep yang sebetulnya sederhana tapi sangat sulit untuk kita terima.
Terlepas dari semua kesimpulan yang ada, pada akhirnya kita pun akan memahami bahwa kesempurnaan dalam bersikap menerima kenyataan yang pahit memang nggak semua orang punya kapasitas itu, atau bahkan mungkin nggak ada. Kalaupun ada, mungkin nggak secara konsisten. Kita hanya bisa berusaha untuk mencapai atau mendekati setidaknya setengah dari kesempurnaan itu.